Jika ada kesempatan untuk bertobat, maka waktu tersebut merupakan sebuah hadiah dari Tuhan agar manusia yang bergelimang dosa bisa berkesempatan untuk kembali ke jalan yang benar. Ini adalah sebuah kisah yang terjadi pada tahun 1917 di Cina, tepatnya di sebuah provinsi bernama Yunnan, di mana di sana ada sebuah desa kecil. Di sanalah seorang pria yang terlihat biasa-biasa saja dan dikenal sebagai orang yang baik akan mengalami hal besar yang akan mengguncang seisi desa tempat dia tinggal. Karena ternyata hal tersebut berkaitan dengan masa lalunya yang penuh misteri. Ya, film dengan judul Dragon atau Wuxia dalam ejaan Cinanya ini merupakan film remake dari film One Armed Swordsman tahun 1960-an dengan pemain bintangnya Donnie Yen. Dan perlu diketahui, film ini akan cukup banyak menonjolkan sisi jenius seorang aktor blasteran Jepang Cina bernama Takeshi Kaneshiro dalam perannya sebagai seorang detektif dengan kemampuan analisis yang luar biasa. Bagaimana keseruannya? Mari kita langsung eksekusi kisah lengkapnya. Kehidupan keluarga yang diimpikan banyak orang, apalagi dengan pasangan yang saling mencintai, terlebih lagi dengan kehadiran buah hati. Pasangan suami istri bernama Liu Jinsi dan Ayu menjalani kehidupan yang amat sangat damai di sebuah desa kecil yang asri. Dua anaknya, Fang Shen 12 tahun dan Xiao Tian 4 tahun. Sehari-hari, Jinsi bekerja di sebuah toko serba ada di bagian pembuatan kertas. Dia sangat menikmati kehidupannya di desa ini dan orang-orang desa mengenalnya sebagai ayah dan suami yang baik bagi keluarganya. Yang intinya dia dikenal sebagai Liu Jinsi yang ramah dan baik hati tanpa ada rasan-rasan dan bisik-bisik tetangga yang tidak mengenakan. Ya, semua berjalan lancar hingga suatu hari muncul dua orang penjahat yang ingin merampok pemilik toko tempat dia bekerja. Kebetulan saat itu Jinsi juga ada di sana, namun dia hanya bisa bersembunyi. Lalu mendengar jeritan dari bosnya, Jinsi yang terlihat ketakutan memaksakan diri untuk menghadapi dua penjahat itu. Sungguh beruntung sekali karena dengan modal nekat, dua penjahat itu cukup kewalahan. Bahkan telinga salah seorang penjahat tanpa sengaja tertebas oleh pedang temannya sendiri. Bukan hanya itu, lompatan penjahat yang ingin menusuk Jinsi malah apes. Nah, tinggal satu penjahat yang tersisa. Dan lagi-lagi dengan modal nekat, Jinsi mencoba untuk menghadangnya hingga keluar ruangan. Di rawa inilah saat sang penjahat terus-menerus menghantam Jinsi yang berada di bawahnya. Tanpa sengaja, pukulan Jinsi menghantam kepalanya hingga menyebabkan penjahat tersebut modar. Kejadian itu ternyata membuat heboh masyarakat, sehingga tak lama setelah itu agen penyidik pun datang untuk mengurai dan meneliti mayat penjahat tersebut. Dan di sini kita akan diperlihatkan seorang detektif jenius bernama Su Baiju. Baru saja memegang mayat itu, dia sudah menemukan sebuah tulisan yang menandakan bahwa si mayat ternyata adalah terpidana perampokan bernama Yan Dongshen, salah satu dari 10 buronan yang paling dicari. Karena di era ini sudah bukan zaman kekaisaran lagi, melainkan sudah menjadi Republik Cina, maka yang menangani kasus ini adalah seorang kepala polisi di wilayah ini. Dia sangat senang mendengar bahwa penjahat itu ternyata mati oleh salah satu warga di bawah yurisdiksinya. Akhirnya, dengan perasaan bahagia, dia memanggil sang pembunuh yang tak lain adalah Jinsi untuk diberi penghargaan. Bagi Baiju, kejadian itu malah bukan sama sekali kebetulan.
Karena Yan Dongshen yang sangat terkenal sebagai pembunuh dengan kungfu hebat bisa-bisanya mati di tangan warga biasa. Kejanggalan itu membuatnya semakin serius mendalami asal-usul Jinshi. Akhirnya dia bertanya kepada salah satu pemilik kedai. Apa yang dia dapat? Ya, seperti dugaannya bahwa Jinshi adalah seorang pendatang yang baru beberapa tahun ada di desa Liu ini, atau bisa disebut dengan desa klan Liu, karena semua yang menjadi penduduk desa ini bernama depan Liu. Dengan serius, Baiju mencatat semua yang diterangkan oleh bapak-bapak itu, termasuk yang katanya asal Jinshi adalah sebuah desa bernama Gong yang berada di sebuah kota bernama Jingzhou dan berlatar belakang keluarga penjagal atau kang potong hewan. Nah, sekelebat ingatan Baiju mengingat sebuah kasus kematian seorang penjagal yang dulu pernah ia tangani, di mana matanya berwarna merah dan itu sama persis dengan mayat Yan Dongshen sang penjahat. Akhirnya otaknya semakin panas dan lancar mengurai sebab kematiannya, yaitu sebuah pukulan yang mengenai sebuah titik penting yang disebut saraf vagus, di mana ternyata saraf tersebut bisa langsung menghentikan jantung. Namun untuk bisa langsung dapat menyentuh titik itu diperlukan keahlian yang luar biasa. Namun apakah pria polos seperti Jinshi memiliki kemampuan seperti itu? Baiju semakin antusias. Melihat ekspresi Baiju yang seakan mencurigai Jinshi, bapak pemilik kedai itu pun menjelaskan dengan tegas bahwa Jinshi adalah orang baik. Setelah itu, Baiju yang sedang dalam proses penyelidikan menginap di desa Liu, di mana dalam kamar kecilnya diperlihatkan Baiju yang ternyata sering melatih ketajaman otaknya dengan cara meditasi. Dia terus merangkai apa yang telah dia selidiki terhadap dua mayat penjahat itu menjadi satu kesimpulan yang akurat. Jadi, teman Yan Dongshen itu ternyata memiliki ki atau tenaga dalam yang cukup kuat. Namun sayang, aliran ki-nya terganggu lantaran meminum anggur terlalu banyak sehingga menyebabkan gangguan jantung. Dia meminum banyak anggur juga ternyata karena ada sebuah titik yang mengendalikan rasa lapar yang disebut dengan titik Ren Ying, yang mana titik tersebut menjadi semakin tak terkendali disebabkan nafsu makan yang terlalu tinggi. Sama halnya dengan Baiju yang mengalami gangguan pada titik sarafnya yang disebut titik Shanzong yang mempengaruhi emosinya, sehingga dia seakan berhalusinasi menemukan dirinya sendiri yang selalu mengawasinya. Hal itu ternyata disebabkan oleh racun dalam makanan yang dia konsumsi saat menangani kasus seorang anak angkat yang mencuri uang orang tuanya. Setelah dibebaskan, anak itu malah menaruh racun pada makanan yang dia buat hingga menyebabkan orang tua angkatnya tewas dan membuat Baiju mengalami gangguan pada titik saraf Shanzongnya. Oleh sebab itu, dia rutin menusuk titik saraf itu dengan jarum untuk menekan racun dalam tubuhnya. Sementara itu, Jinshi terlihat sedih dan seperti ada sesuatu yang sedang dipikirkan akibat dari kematian dua penjahat itu. Tapi dia tidak ingin istrinya khawatir. Keesokan harinya, Baiju mendatangi rumah Jinshi yang pada saat itu ada sang istri yang menyambutnya dengan baik. Tanpa banyak prakata panitia, Baiju langsung pada intinya, yaitu menanyakan asal-usul suaminya. Akhirnya, dari Ayu, istri Jinshi, Baiju mendapatkan informasi yang sama seperti yang bapak pemilik kedai sampaikan, yaitu sudah 10 tahun Jinshi berada di desa ini, dan sekitar 5 tahun lalu Jinshi menikahi Ayu yang saat itu merupakan seorang janda beranak satu. Artinya, dari dua anak yang mereka asuh, anak kedua adalah anak kandung Jinshi yang lahir 1 tahun setelah pernikahan mereka, sementara yang pertama adalah anak tirinya. Setelah itu, Baiju akan melakukan interogasi pertama terhadap Jinshi. Dengan sedikit bingung, Jinshi mulai memperagakan bagaimana kejadian terbunuhnya dua penjahat itu. Dan ya, yang paling dominan adalah posisi Jinshi yang memeluk erat Yan Dongshen. Sambil terus mendengarkan Jinshi bercerita, saat itu juga Baiju, si detektif jenius, mulai memvisualisasikan teorinya bersama dengan penjelasan Jinshi yang sebenarnya berbanding terbalik. Baiju memposisikan Jinshi sebagai ahli kungfu yang menggunakan kemampuannya untuk melakukan penyerangan, mulai dari bagaimana sebenarnya telinga Yan Dongshen tertebas,
hingga kematian teman dari Yan Dongshen yang menurut teori Baiju adalah karena pukulan yang mengenai salah satu titik vital yang disebut Yunmen, sehingga menghalangi aliran darah ke arteri jantungnya. Ditambah lagi jantungnya yang memang sudah terganggu akibat minum anggur di kedai sebelumnya. Meskipun ada istri dari sang pemilik toko yang menjelaskan bahwa Jinsi tidak melakukan apa-apa, namun bagi Baiju semua bekas di tempat ini tidak menunjukkan demikian, melainkan Jinsi yang menggunakan jurus kungfu. Bahkan benar seperti dugaannya sebelum ini bahwa Yan Dongshen mati bukan karena kebetulan, tapi karena memang terkena pukulan yang disengaja dari Jinsi, sebuah pukulan mematikan yang langsung mengenai saraf yang disebut saraf vagus. Belum puas sampai hari ini. Keesokan harinya, Baiju kembali menemui Jinsi yang saat ini sedang bersama beberapa warga sedang memotong bambu untuk dibawa ke desa. Nah, dari situlah Baiju dengan cermat mengawasi setiap gerakan dari Jinsi yang nampak seperti tidak ada apa-apa. Hingga dengan tega, dia membuat Jinsi jatuh dari jembatan. Untung saja Jinsi tertahan oleh ranting pohon beberapa saat sebelum akhirnya dia jatuh ke sungai. Mungkin bagi orang lain, Jinsi adalah orang yang beruntung karena secara kebetulan tidak langsung jatuh. Tapi tidak dengan sang detektif. Dia menganalisa kira-kira berat badan Jinsi dan kekuatan ranting untuk menahan bebannya seharusnya membuatnya langsung jatuh ke sungai, karena ranting itu tidak akan kuat menahan tubuh Jinsi. Namun hal itu mungkin saja terjadi jika Jinsi adalah seorang ahli kungfu terlatih dan sedang menggunakan jurus yang disebut King Gong alias ilmu meringankan tubuh. Entahlah, kita sebagai penonton masih belum sampai ke tahap itu. Mungkin merasa jengkel atau bagaimana, Jinsi dengan senyum penuh tanda tanya memberikan sedikit siraman rohani kepada Baiju hingga membuatnya sedikit khawatir. Sengak. Beberapa waktu kemudian, Baiju kedatangan teman seperjuangannya, seorang detektif juga, di mana dia akan membantu Baiju dalam menyelesaikan kasus ini. Oleh karena itu, Baiju menyuruhnya untuk mencari informasi di kota Jingzhou yang berkaitan dengan Jinsi. Sementara Baiju akan tetap waspada dan akan terus mengawasi Jinsi di desa ini. Malam harinya, entah bagaimana ceritanya, Baiju sudah makan malam bersama dengan keluarga Jinsi. Seperti biasa, dia selalu memancing-mancing Jinsi dengan menyentil asal-usulnya hingga membuatnya semakin gak nyaman, bahkan sang istri. Akhirnya, Jinsi sedikit menceritakan kisahnya tentang keluarganya yang sangat keras terhadapnya sehingga dia memutuskan untuk minggat. Nah, ternyata sang istri juga baru pertama kali mendengar suaminya bercerita tentang masa lalunya. Perlu diketahui bahwa Ayu hanya ingin menjalani kehidupan rumah tangga yang damai dan harmonis tanpa perlu tahu bagaimana suaminya dahulu. Yang penting suaminya saat ini tidak meninggalkannya sebagaimana suami yang pertama. Sehingga dari hal itu, Ayu juga malah antusias mendengar cerita suaminya, terlepas itu benar atau tidak. Setelah itu, memang dasarnya detektif kepo. Saat tidur pun Jinsi terus diamati dan diperhatikan dengan sangat teliti olehnya hingga membuat Jinsi terbangun. Keesokan harinya, para tetua desa berkumpul untuk memberikan pendidikan gratis kepada putra pertama Jinsi berkat aksi kepahlawanannya melawan penjahat, dibersamakan dengan hari upacara ritual kedewasaan yang sudah menjadi tradisi di desa ini, di mana anak yang sudah berusia 12 tahun dianggap sudah dewasa. Hal itu pun membuat sang ibu tercinta menangis terharu. Nah, akhirnya tibalah saatnya acara ritual kedewasaan. Terlihat beberapa anak sudah bersiap akan dikenakan pakaian kedewasaan termasuk Fang Shen, putra tiri Jinsi. Kebahagiaan saat itu ternyata masih harus menegang akibat sang detektif yang menunggu Jinsi untuk kembali diinterogasi.
Dari raut wajah Jinsi mulai berubah menjadi semakin serius sambil menceritakan kisahnya di masa lalu yang lebih kejam lagi, di mana dia ternyata pernah dipenjara 10 tahun di kota Jingzhou karena telah melakukan pembunuhan terhadap jagal lain yang memiliki hutang tapi nggak bisa bayar kepada ayah Jinsi yang juga seorang jagal, di mana saat itu dia melakukan hal tersebut atas perintah sang ayah. Baiju pun dengan serius sekaligus antusias mendengar kisah tegang itu. Lalu sebelum Jinsi kembali menemui keluarganya yang sudah manggil-manggil dari tadi, dia memohon kepada Baiju agar meninggalkannya dan juga desa sekaligus menutup kasus ini agar Jinsi bisa menjalani kehidupan yang damai dengan keluarganya saat ini. Dari kejauhan, Baiju yang sebenarnya sudah mulai berempati kepada Jinsi malah lagi-lagi menemukan keanehan yang kali ini sangat membuatnya tercengang. Di mana saat semua orang dikerubungi lalat karena dekat dengan kandang kerbau, Jinsi justru malah tidak dihinggapi sama sekali, seperti ada medan energi yang sangat kuat yang mengelilinginya. Hal itu membuat Baiju kembali mencurigai Jinsi dan malah nggak percaya dengan kisah yang baru saja Baiju dengar darinya. Karena mana mungkin anak seorang jagal biasa bisa memiliki ki sekuat itu. Untuk lebih meyakinkan asumsinya, tanpa pikir panjang, dia mengambil sabit dan menyabetkannya ke arah Jinsi. Lah, kejadian itu malah membuat semua warga membencinya, bahkan menuduhnya sebagai orang jahat. Belum lagi, dia semakin dikucilkan oleh para warga yang setiap melihatnya menyanyikan lagu hinaan kepadanya. Untunglah selang beberapa waktu, temannya datang dari kota Jingzhou. Dan betapa terkejutnya Baiju dengan informasi mengerikan yang disampaikan temannya bahwa di kota Jingzhou tidak ada desa yang bernama Gong, apalagi nama keluarga Gong. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, bahwa 10 tahun yang lalu memang ada seorang jagal yang dibunuh akibat tidak bisa membayar hutang. Lalu dagingnya dijadikan isian bakpao dan dibagi-bagikan kepada warga sekitar. Nah, Baiju akhirnya baru ingat bahwa dulu dialah yang menangani kasus itu bersama dengan atasannya. Dan pelaku pembantaian satu keluarga jagal itu ternyata adalah sebuah kelompok yang disebut sebagai 72 iblis karena kekejamannya. Dan mereka ternyata adalah orang-orang Tangut, yang mana sebelumnya orang-orang Tangut masih berjumlah sekitar 800 ribuan orang sebelum akhirnya terjadi pembantaian orang-orang Tangut hingga menyisakan 72 orang. Ya, 72 orang yang tersisa itulah yang kemudian menjadi kelompok 72 iblis yang paling mengerikan di era ini. Eksekutor utama dalam pembantaian keluarga jagal itu ternyata adalah wakil ketua dari kelompok 72 iblis bernama Tanglung yang menghilang setelah kejadian itu. Nah, kejadian itu ternyata sudah sekitar 10 tahun yang lalu. Artinya, jika dicocokkan dengan kedatangan Jinsi ke desa ini, semuanya pas. Sehingga bisa dipastikan bahwa Jinsi adalah Tanglung, sang wakil ketua kelompok 72 iblis. Akhirnya, meskipun masih bingung mengapa kasus pembunuhan Tanglung tidak membuatnya masuk penjara, Baiju segera bergegas pergi dari desa itu menuju kantor pusat untuk mendapatkan surat penangkapan Tanglung. Akan tetapi, di tengah jalan, dia malah bertemu dengan para warga yang sedang menuntun kerbau. Dan salah satunya adalah Jinsi yang kemudian mengajaknya menepi. Kali ini, Baiju yang sudah mengetahui identitas asli Jinsi semakin takut untuk berdekatan dengannya. Bahkan untuk bicara pun dia sedikit gemetar, takoi pateen. Bahkan luka sabetan yang Jinsi dapatkan kini malah sudah sembuh. Dalam pandangan Baiju, saat ini Jinsi adalah orang jahat yang sedang menyamar. Makanya dia malah semakin ketakutan. Terlebih lagi Jinsi malah menawarkan diri untuk mengantarnya melewati jalan pintas menuju kantor pusat di kabupaten. Akhirnya, mau nggak mau, Baiju pun menerima tawaran itu.
Saat berada di tengah hutan, hanya terdengar suara hewan-hewan saling bersautan, membuat suasana semakin mengerikan. Terlebih lagi, Baiju bersama seorang pembantai yang bisa saja dengan mudah dia membunuhnya kapanpun dia mau. Namun, kekhawatiran Baiju terhadap Jinsi belum terbukti sama sekali hingga sesaat sebelum berpisah, Jinsi malah memeluknya seraya berkata, "Segeralah pergi dari tempat ini." Nah, baru beberapa detik saja Baiju melangkah, Jinsi ternyata sudah lenyap tanpa jejak hingga membuat Baiju sangat ketakutan dan berlari segokil-gokilnya. Ya, ternyata jalan sepi itu memang jalan menuju tujuan utamanya. Setelah itu, Baiju menemui atasannya untuk meminta petunjuk. Namun sang kapten yang sudah berpengalaman menyarankan agar Baiju menutup kasus tersebut. Karena percuma saja hakim di wilayah ini hanya akan memberinya surat perintah penangkapan penjahat jika ada uangnya. Dia juga menyarankan jika Baiju ingin kasusnya segera selesai, dia harus berkomplot dengan penjahat lain untuk dihadapkan dengan Tang Lung alias Jinsi. Dan benar saja, setelah dia meminta hakim di sana agar memberinya surat penangkapan atas Tang Lung, sang wakil ketua 72 Iblis alias Jinsi, ternyata apa yang disampaikan kaptennya benar. Si hakim meminta uang yang cukup banyak kepada Baiju jika dia mau mendapatkan surat penangkapan yang dia inginkan. Ya, sebagai detektif kecil, gajinya 1 tahun saja nggak cukup untuk memenuhi permintaan si hakim. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk menemui mantan istrinya untuk meminjam uang. Meski dengan perasaan yang amat sangat malu, Jinsi mencoba untuk tetap terlihat tenang dan berusaha semaksimal mungkin menekan perasaannya agar mendapatkan uang pinjaman dari sang mantan istri. Akhirnya, dengan uang itu, Baiju berhasil mendapatkan surat penangkapan Tang Lung yang sekaligus meminta si hakim untuk meminta bantuan penjahat lain dalam membantu penangkapan Tang Lung. Namun, sebagai resiko yang tanpa disangka oleh Baiju akan menjadi malapetaka besar, si hakim ternyata malah meminta bantuan kepada kelompok 72 Iblis secara langsung dengan mengira bahwa kelompok itu akan membantunya menangkap Tang Lung karena dia menyangka Tang Lung adalah pengkhianat kelompok tersebut. Informasi yang disampaikan oleh si hakim tentang Tang Lung yang memiliki istri dan anak dan tinggal di sebuah desa bernama Liu malah membuat sang ketua kelompok geram. Tujuan si hakim datang ke sini agar kelompok 72 Iblis membasmi Tang Lung ternyata tidak sesuai rencana. Karena ternyata Tang Lung adalah putra dari ketua kelompok 72 Iblis. Si hakim yang sudah sangat ketakutan langsung dihantam dengan pukulan di area yang sama seperti yang dialami Yan Dongshen, penjahat yang mati di desa Liu. Informasi yang seharusnya tidak diketahui oleh kelompok 72 Iblis membuat mereka akhirnya segera bergegas menuju desa tempat Tang Lung saat ini berada. Hari di mana Baiju dalam perjalanan untuk menangkap Tang Lung alias Jinsi bersama para polisi bertepatan dengan hari pesta perayaan atas kepahlawanan Jinsi membunuh penjahat. Dan pada hari itu juga kelompok 72 Iblis ternyata sudah sampai di desa itu. Suasana tenang tiba-tiba menjadi tegang saat ibu Tang Lung muncul dan menyuruh Tang Lung berlutut. Sampai terluka pun, Jinsi masih belum mengakui bahwa dia adalah Tang Lung. Hingga sang ibu melakukan tindakan pembunuhan kepada beberapa tetua desa. Saat itulah Jinsi menampakkan jati dirinya sebagai ahli bela diri yang ternyata bukan kaleng-kaleng. Pertarungan Jinsi melawan 2 orang dengan kungfu level tinggi membuat para warga menontonnya dengan terheran-heran. Jinsi yang selama ini mereka kenal sebagai pria polos dan baik hati ternyata menyimpan sejuta jurus mematikan. Bahkan sang istri hanya terdiam 1000 kata melihat sisi lain dari suaminya.
Setelah tersisa sang ibu, pertarungan bukan hanya tentang kekuatan, namun juga perasaan yang saling mengikat. Lalu, dalam kandang kerbau, perduelan Jinsi dengan sang ibu berlangsung tegang hingga akhirnya sang ibu harus kalah. Memberikan kesedihan bagi Jinsi yang dengan terpaksa harus melakukan hal itu. Malam harinya, Jinsi kembali dengan beberapa luka di tubuhnya, di mana saat itu sang istri tengah bersiap-siap untuk mengungsi di benteng desa bersama para warga lain guna menghindar sekaligus mengantisipasi ancaman kedatangan kelompok 72 iblis. Akan tetapi, Jinsi nggak mau ikut lantaran lebih mengkhawatirkan istrinya, karena yang diincar oleh kelompok tersebut tak lain adalah dirinya, anak dari sang ketua kelompok. Sang istri yang pada akhirnya tahu bahwa Jinsi adalah salah satu dari kelompok berbahaya itu sangat sedih. Bukan karena dia adalah penjahat, tapi lebih kepada takut kehilangan orang yang sudah sangat dia cintai. Di malam itu, Jinsi menangis saat melihat sang anak tercinta sedang tertidur pulas. Karena dia malah mengingat kejahatan yang telah dia lakukan di masa lalu. Keesokan harinya, Baiju dan para polisi akhirnya sampai di desa. Pemandangan yang mengerikan terlihat di sepanjang jalan. Banyak rumah yang hangus terbakar, juga orang-orang yang mati akibat ulah kelompok 72 iblis. Melihat hal itu, para polisi itu malah ketakutan dan bersiap untuk segera pergi dari desa ini. Tako mate. Saat itulah Jinsi muncul di hadapan Baiju hingga membuatnya cukup ketar-ketir. Sementara itu, para warga termasuk juga istri Jinsi dan anak-anaknya pergi ke benteng desa. Hingga pada malam hari, saat Jinsi menceritakan kisah sebenarnya pada Baiju. Saat itulah Baiju tahu bahwa Jinsi alias Tanglung sudah bertobat dan gak mau kembali lagi kepada kelompok 72 iblis. Begitu juga dengan Jinsi. Dia tahu bahwa Baiju adalah orang baik dari istrinya. Sehingga mereka berdua akhirnya percaya satu sama lain. Nah, disinilah Baiju menawarkan Jinsi alias Tanglung untuk bekerja sama mengelabui kelompok 72 iblis sehingga mereka tidak akan mengganggu desa ini lagi. Namun cara itu sangat di luar nalar Jinsi, yaitu memanfaatkan tubuh Jinsi untuk dibuat mati sementara. Lalu, Baiju menjelaskan bahwa ada 3 tahap dalam kematian, yaitu jurang, degenerasi, dan kematian akhir, di mana Baiju sekaligus mempraktekannya yang dalam tahap pertama seseorang akan berada dalam kondisi koma. Tahap ini orang biasa akan menganggapnya sudah mati. Akan tetapi, tahap pertama ini tidak akan bisa mengelabui kelompok 72 iblis yang notabene adalah orang-orang dengan keahlian kungfu level tinggi sehingga mengharuskan Jinsi memasuki tahapan kedua, yaitu degenerasi. Dan ini sangat berbahaya karena Baiju akan menekan saraf vagus melalui leher Jinsi sehingga menyebabkan nafas dan denyut nadinya nanti akan berhenti, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tahapan ini hanya berlaku 15 menit. Jika dalam kurun waktu itu Jinsi belum juga dihidupkan kembali, maka dia akan benar-benar mati. Nah, saat para komplotan 72 iblis datang itulah saat dimana Baiju mulai menekan saraf vagus Jinsi. Kemudian, salah satu pembesar kelompok melihat kondisi Tanglung alias Jinsi. Dia bersedih karena ternyata sang wakil ketua sudah mati. Bukannya langsung pergi, mereka malah melakukan sebuah ritual nyanyi bela sungkawa. Bahaya. Karena sudah mencapai 15 menit, Baiju sangat ketakutan. Sehingga dia secepat mungkin menghidupkan Jinsi kembali tanpa memikirkan kelompok 72 iblis lagi.
Betapa terkejutnya kelompok itu saat melihat sang wakil ketua ternyata masih hidup. Akan tetapi, Jinsi malah mengambil pedang dan malah memotong tangan kirinya. Hal itu dia lakukan sebagai tanda bahwa dia keluar dari kelompok berbahaya itu. Namun sebelum mereka pergi, Jinsi diberitahu bahwa sang master mungkin sudah menunggunya di rumahnya. Dan ternyata memang benar, sang master ternyata sudah berada di pengungsian warga untuk mencari keluarga Tanglung alias Jinsi. Saat itu, anak Jinsi yang bernama Xiao Tian malah bereaksi saat master menyebut namanya hingga akhirnya dia tahu keberadaan keluarga Tanglung. Beberapa waktu kemudian, saat Jinsi datang ke rumahnya, betapa terkejutnya dia melihat sang ayah telah menggendong Xiao Tian, anaknya. Lalu melihat tangan kiri Tanglung yang sudah nggak ada, serta mendengar Tanglung mengatakan sudah keluar dari kelompok, master sangat murka. Namun aura kejamnya masih terlihat tenang hingga membuat suasana semakin gelap dan tegang. Saat Xiao Tian dipaksa makan dengan keras, saat itulah keadaan menjadi semakin mengerikan. Dalam keadaan masih menggendong Xiao Tian, sambil lalu master menceritakan kisah masa kecil Tanglung hingga pada akhirnya master bisa merelakan kepergian Tanglung. Namun sebagai gantinya, anak Tanglung harus mati. Saat itulah Tanglung menghunuskan pedangnya kepada sang ayah. Tak satu pun tebasan pedang Tanglung bisa melukai tubuh master yang menguasai ilmu kebal. Di luar, ternyata ada Baiju yang langsung melewati ruang bawah rumah, di mana saat ada kesempatan, dia menusuk salah satu titik di kaki master untuk melemahkan syarafnya. Anehnya, kok bisa ya? Padahal pedang Tanglung aja nggak ada yang bisa menggoreskan luka sedikit pun. Mungkin saja Baiju melihat titik lemah dari kulit master. Bahkan saat Baiju sudah dalam keadaan terpojok, dia masih bisa menusukkan beberapa jarum ke leher master. Ayu yang berusaha kabur membawa Xiao Tian malah mendapatkan sebuah hempasan saat master akan menarik Xiao Tian hingga membuatnya kelenger. Tanglung pun gak tinggal diam, dia melancarkan serangan yang semakin mengganas. Namun keahlian kungfunya sudah berkurang semenjak tangannya hilang satu, sehingga dia sangat kewalahan menghadapi sang ayah dengan kungfu yang luar biasa. Ketegangan itu semakin menjadi-jadi dengan turunnya hujan lebat disertai gluduk dan petir yang menyambar-nyambar. Nah, inilah saatnya master akan melenyapkan Tanglung dari muka bumi dengan jurus andalannya, yaitu serangan pada pelipis. Namun tiba-tiba, tak lama kemudian, tanpa diduga, petir menyambar tubuh master. Ternyata Baiju mengetahui bahwa di kaki master ada besi yang menancap, sehingga dia menancapkan besi di lehernya untuk mengundang petir. Akhirnya semuanya pun berakhir dan Baiju menutup kasusnya. Beberapa waktu kemudian, Tanglung resmi menggunakan nama Jinsi tanpa harus ada bayang-bayang ayahnya yang kejam. Dan sekarang dia hidup bahagia dengan istri dan anak-anaknya. Akan tetapi entah ini adalah asumsi kita saja atau memang begitulah kisah akhirnya, Jinsi malah pamit kepada sang istri menggunakan topi capingnya berjalan dan terus berjalan entah kemana. Mungkin yang bisa kita ambil hikmahnya dari film ini adalah perlunya terlihat biasa-biasa saja tanpa harus pol-polan menunjukkan kemampuan kita yang sebenarnya kepada orang lain. Terlebih lagi jika itu malah membuat kita jadi sombong.
Meskipun sebenarnya ada anjuran untuk sombong kepada orang yang juga sombong kepada kita, tapi alangkah lebih baiknya biasa aja dan tetap stay cool dimanapun berada. Ya, semoga bermanfaat dan tentunya selalu terhibur dengan konten-konten dari channel ini. Sampai jumpa pada ulasan film menarik lainnya dari Jeruk Nipis.